Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 22 November 2021 atau pada tanggal 18 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari Kejadian 25 ayat 21 yang berkata demikian, saudaraku. Dan berdoalah Ishak kepada Yahweh di hadapan istrinya karena dia mandul, dan Yahweh dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribka istrinya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang anak-anak Ishak, saudaraku. Setelah kematian Abraham, saudaraku, maka kitab suci mencatat tentang keturunan Ismail dan sekarang keturunan Ishak, saudaraku. Dan disinilah Ishak tahu bahwa istrinya mandul, saudaraku. Ribka istrinya itu mandul. Apa yang dilakukan oleh Ishak, saudaraku? Yang menjadi renungan bagi kita dikatakan sesuai firman tadi. Dan Yahweh dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribka istrinya. Jadi ada suatu pernyataan bahwa Ishak memohon dengan sangat kepada Bapa Yahweh karena istrinya Ribka ini belum mengandung, saudaraku. Dan disinilah Bapa Yahweh tetap janjinya terjadi, saudaraku, karena lewat janji kepada Abraham keturunannya seperti bintang-bintang di langit, dan lewat kematian Abraham juga Bapa Yahweh juga memberkati Ishak, saudaraku, anak yang sebagai ahli warisnya ini, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 11 yang berkata demikian. Dan terjadilah setelah kematian Abraham, maka Elohim memberkati Ishak, saudaraku, anak laki-lakinya, dan Ishak menetap dekat sumur Lahairoi. Jadi Bapa Yahweh memberkati Ishak, saudaraku, sebagai anak generasi penerus dari Abraham, dan perkataan berkat itu tidak turun kepada anaknya Ismail, saudaraku. Dan bila memang diberkati, maka terjadilah kerinduan dalam doanya untuk istrinya Ribka yang tadinya mandul dan akhirnya mengandung, saudaraku. Dan anaknya bukan cuma satu tapi kembar, saudaraku. Inilah pekerjaannya Bapa Yahweh, saudara, rancangannya Bapa Yahweh untuk generasi seterusnya. Jadi Bapa Yahweh tidak akan mempermalukan, saudaraku, bagi memang sebagai umat atau orang-orang pilihannya. Bapa Yahweh tetap memperhitungkannya, walaupun secara kasat manusia wanita Ribka itu mandul, saudaraku, tapi di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Yang mandul bisa menjadi mengandung dan melahirkan bukan hanya satu, bahkan kembar, saudaraku. Itulah artinya double porsi yang Bapa Yahweh berikan bagi orang yang memang sungguh-sungguh datang dan dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita. Tentu kita juga saat ini, bila kita dihadapkan dengan pergumulan kehidupan kita, ini yang menjadi renungan bagi kita. Kita harus sama seperti yang dilakukan oleh Ishak ini, saudaraku. Kita memohon dengan sangat, artinya permohonan dengan sangat. Kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Kita datang ke hadirat Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh dan tanpa kita untuk berhenti ataupun kita menyerah, saudaraku. Kita harus terus bermohon kepada Bapa Yahweh. Dan tentu selain itu juga
kita harus benahi cara hidup kita, cara pandang kita sesuai dengan hukum Bapa Yahweh dan perintah Bapa Yahweh tentunya. Dan hal inilah yang akan menggetarkan hati Bapa Yahweh, sama seperti halnya Ishak untuk berdoa kepada Rivka. Walaupun secara manusia harusnya Rivka diberkati karena memang dia anak dari Ishak yang memang diberkati, tapi tidak ternyata, saudaraku. Ishak tetap berjuang dulu, bukan berarti dia hanya duduk santai saja. Dia mendapat berkat itu walaupun bapaknya sudah mengatakan Ishak itu diberkati oleh bapaknya, tapi dia tetap berjuang, saudaraku. Buktinya yang dilakukannya, dia memohon dengan sangat kepada Bapa Yahweh untuk keturunan dari istrinya Rivka, dan akhirnya didapatkan, saudaraku. Pertanyaannya, apakah Ishak akan memiliki anak dari Rivka bila dia tidak memohon dengan sangat? Tentunya sesuai dengan kitab suci sudah mencatat, saudaraku, tentunya tidak akan terjadi, saudaraku. Ini yang menjadi renungan untuk kita yang rindu akan hal-hal yang kita dapatkan. Kita harus berjuang, saudaraku, juga untuk datang dekat kepada Bapa Yahweh. Dengan lewat itulah maka Bapa Yahweh digetarkan dan Bapa yang menjawab semua kerinduan doa-doa kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan hukum-hukum perintah Bapa, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.